Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innal 'alim la yustaghfaru man fis samawat wa man fil ard hatta al-hitan fi jawfil ma'. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ma'asyiral muslimin hafizakumullah akan sedikit mengambil nilai, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, dari apa yang langsung dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan makna dari surat At-Tin yang biasa kita baca. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kemudian ma'asyiral muslimin hafizakumullah ada muncul kesemangatan kita dalam beribadah, muncul kesemangatan kita dalam memakmurkan masjid ini, sehingga kemudian kita semua akan mendapatkan banyak kemanfaatan. Bapak Ibu, di surat At-Tin, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wat-tini waz-zaitun. Wat-tin, ketika kita membaca ayat wat-tin, maka ma'asyiral muslimin hafizakumullah ada banyak makna yang terkandung di dalamnya. Sebagian mufassirin menyebutkan bahawa watin itu berarti demi masjid Tin yang ada di Damaskus. Watin itu juga bisa bermakna demi gua Ashabul Kahfi. Watin itu juga bisa bermakna demi bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Termasuk watin itu juga bermakna demi buah tin. Bapak Ibu, yakinlah bahwa setiap kali Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama salah satu ciptaannya, maka tentu ciptaan tersebut pasti memiliki keistimewaan. Kita tahu persis bagaimana keistimewaan gua Ashabul Kahfi, kita tahu persis bagaimana keistimewaan masjid di Damaskus, kita tahu persis bagaimana keistimewaan bahtera Nabi Nuh alaihi salam, termasuk jikalau kemudian kita artikan wattini wazzaitun. Wattin di sini dengan arti demi buah tin.
Bapak Ibu, karena di dalam satu buah tin itu ternyata mengandung banyak kandungan-kandungan yang bermanfaat untuk tubuh. Kami ambil sumber dari kandungan yang dikandung oleh buah tin ini Bapak Ibu, kami ambil dari halodoc.com. Jadi ma'asyiral muslimin hafizakumullah, satu buah tin atau satu biji buah tin itu mengandung energi sampai 74 kilokalori. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak total, ada vitamin A, ada vitamin C, ada serat, ada folat, ada niacin, ada riboflavin, ada tiamin. Belum selesai sampai di sini ma'asyiral muslimin hafizakumullah, karena di dalam satu biji buah tin itu juga mengandung vitamin E, vitamin K, sodium, potasium, kalsium, zat besi, magnesium, mangan, selenium, zinc, beta karoten. Makanya tidak heran Allah Subhanahu wa ta'ala mengapa bersumpah demi buah tin. Dan ketika kita senantiasa istiqomah mengkonsumsi buah tin ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka ada banyak kemanfaatan yang kita dapatkan. Tetap kami ambil dari halodoc.com, di situ disebutkan bahwa orang yang senantiasa mengkonsumsi buah tin bisa menurunkan kadar gula. Orang yang istiqomah makan buah tin, maka tekanan darahnya bisa turun sehingga tidak ngomelan, tidak ngamuan. Orang yang biasa memakan buah tin meningkatkan sistem pencernaan yang sehat, sehingga tidak senep, tidak sunduan, tidak diare. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, juga meningkatkan kepadatan tulang sehingga tulang-tulangnya sampai menua pun juga kokoh dan kuat. Bisa juga kemudian bisa meningkatkan kesehatan jantung, menyembuhkan anemia, membantu untuk mempertahankan berat badan yang sehat. Apakah sampai di sini? Tidak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang senantiasa mengkonsumsi buah tin itu bisa mencegah hipertensi. Dia juga bisa meningkatkan stamina. Untuk bapak-bapak ini, stamina seksual. Dia juga bisa membuat kemudian asma kita itu sembuh. Dia juga bisa mengurangi gejala insomnia. Apa gejala insomnia? Susah turu. Tapi kalau kita insya Allah enggak ini. Kita cepat turu Bapak Ibu, nempel titik langsung ngantuk. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dan buah tin yang kita konsumsi itu bisa mengurangi sakit tenggorokan. Buah tin yang kita konsumsi itu bisa menjaga kesehatan mata, sehingga bisa membedakan mana yang 2.000, mana yang 20.000. Kadang-kadang sering kualik 2.000 sama 20.000. Nah, 1.000 mbak saya ketahui insya Allah bedanya jelas. Dan meningkatkan fungsi otak. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kalau terasa betul kita susah menghafalkan juz amma, ndak khatam-khatam Bapak Ibu, maka segera cari buah tin dan mengkonsumsi buah tin. Dia bisa meningkatkan kualitas fungsi otak. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, watin. Bagaimana dengan kata yang kedua, wazaitun? Apa maksud dari kata wazaitun? Wazaitun itu bisa dimaknai demi buah zaitun. Apa keistimewaan buah zaitun? Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, buah zaitun bahkan disebutkan di surat An-Nur pada ayat yang ke-35. Dia disebutkan betul di sini, min syajaratin mubarakatin zaitunah. Ada pengibaratan dan permisalan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terangnya persis seperti pelita. Yang pelita itu ada minyak zaitunnya. Yang minyak zaitun itu kalaulah belum tersentuh cahaya dan api saja, itu sudah menyala terang betul.
Makanya tidak heran ma'asyiral muslimin hafizakumullah, minyak zaitun yang dihasilkan dari buah zaitun yang tumbuh dari pohon zaitun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu zait, makanlah buah zaitun atau konsumsilah minyak zaitun. Makanya minyak zaitun itu Bapak Ibu sekarang mudah didapatkan. Satu botol minyak zaitun bisa diminum langsung, bisa dikonsumsi, bisa dijadikan untuk yang lainnya. Wadahinu bih, atau berminyaklah dengan minyak zaitun. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau meminyaki rambut beliau salah satunya adalah dengan minyak zaitun. Wadahinu bih, mengapa? Fa innahu min syajaratin mubarakah, karena minyak zaitun itu dari pohon yang berbarokah. Itu diambil dari hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, menegaskan bahwa iktadimu bizait, jadikanlah minyak zaitun itu makanan sampingan. Jadi dia bisa untuk makanan sampingan. Wadahinobi, atau berminyaklah dengannya. Fa innahu min syajaratin mubarakah, karena minyak zaitun itu berasal dari pohon yang berbarokah. Bapak Ibu, mari kita lihat. Kami ambil sumbernya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, website resmi tentang fadilah dan keistimewaan minyak zaitun. Jadi 1 sendok minyak zaitun saja, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, 1 sendok makan itu mengandung 13,5 sampai 14 gram lemak. Ada kalsium, ada kalium, ada natrium, ada vitamin E, ada vitamin K. Dia juga mengandung lemak tak jenuh tunggal, lemak tak jenuh ganda, ada asam oleat, ada omega 3, omega 6, kolin, antioksidan, flavonoid, dan polifenol. Semoga tidak ada yang bertanya polifenol apa, antioksidan apa. Karena jangan ke saya nanyanya ini. Saya cuma ngutip saja. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dan ketika kita mengkonsumsi minyak zaitun, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ada banyak kemanfaatan yang kita dapatkan. Ada mengontrol tekanan darah, dia bisa mengurangi resiko penyakit jantung, menurunkan kadar kolesterol, dia juga mencegah pertumbuhan sel kanker, dia juga bisa memelihara fungsi otak, dia juga bisa mengatasi sembelit, dia juga bisa menjaga kesehatan mulut. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka dari keistimewaan dua buah inilah, maka tidak heran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattini wazzaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Tapi apakah sampai di sini keistimewaan ayat ini? Tidak, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Karena ternyata wattini wazzaitun itu bisa dimaknai sebagaimana kalau kita membuka tafsir Imam Ibnu Katsir, dia bermakna sebuah tempat. Tempat apa? Tempat di situ banyak tumbuh buah tin dan banyak tumbuh pohon zaitun. Dan tempat itu ada di daerah Palestina. Dan dia adalah sebuah bukit yang biasa disebut dengan Bukit Zaitun. Apa kaitannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang wattini wazzaitun? Yaitu bermakna demi sebuah bukit, tempat disitulah Nabi Isa alaihi salam menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan dakwah tauhid. Di mana tempatnya Bapak Ibu? Ini tempatnya. Ini namanya Bukit Zaitun. Dia ada di daerah Palestina, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dan sekarang memang dikuasai oleh laknatullah alaihim Yahudi Bani Israel.
Ini dilihat dari sisi depan, terlihat sudah mulai gersang ya. Jadi di atasnya kayak seperti tumpukan batu saja. Bapak Ibu, ternyata tumpukan batu itu apa? Mari kita lihat dari sisi puncak bukit. Ternyata tumpukan batu yang kalau kita lihat dari sisi luarnya, tumpukan batu di situ adalah kumpulan makam-makam orang-orang Bani Israel Yahudi. Tempat ini indah betul, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kelihatan dari jauh itu Qubbatus Sakhra, kubah emas yang dekat dengan Masjidil Aqsa. Nah, sekali-sekali anak-anak remaja masjid dan anmas nanti rekreasinya ke Bukit Zaitun. Cuma nabung sih larang jatuhan. Indah ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Napak tilas bagaimana di situ tempat yang Allah bersumpah, dan disitulah Nabi Isa alaihi salam diangkat menjadi nabi dan dinobatkan menjadi rasul. Insya Allah kalau rekreasi aman Bapak Ibu, kecuali kalau kunjungannya ke jalur Gaza, itu pakai tiket syahid itu. Kalau tiket ke sini insya Allah masih bisa dibuka. Maka karena mereka mengambil kemanfaatan dari peziarah-peziarah yang berwisata ke tempat-tempat religi seperti ini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Wattin wazzaitun. Dan ternyata ketika wattini wazzaitun itu dimaknai bukit zaitun, demi tempat diutusnya Nabi Isa alaihi salam, itu semakna dengan ayat kedua, Turi Sinin. Wah, demi Tur, bukit, Sinin, Sinai. Apa kaitannya Bukit Sinai dengan Bukit Zaitun? Bukit Sinai ini ma'asyiral muslimin hafizakumullah, disitulah hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Disitulah Nabi Musa alaihi salam itu dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan disitulah Allah langsung berbincang dengan Nabi Musa alaihi salam. Makanya Nabi Musa digelar sebagai kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Disitulah Allah langsung menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan inilah bukit yang disebut dengan Bukit Sinai itu, tempat di mana Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu. Ini namanya Bilwad Muqaddasi Tuwa, lembah antara bukit-bukit Sinai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semakna dengan arti dari ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita membaca ayat-ayat ini, kita betul-betul dipahamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kemuliaan tempat-tempat, termasuk kemuliaan ulul azmi, para nabi yang dikenal dengan kesemangatan berjuang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang lain yang disebut dengan Nabi Nuh alaihi salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ketika Allah mengawali surat
dengan sumpah demi sumpah, maka yakinlah ada nilai penting yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Apa itu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kami langsung mengambil nilai yang kedua, biar waktunya cukup Bapak Ibu. Jadi ayat ini bermakna dua. Makna yang pertama seperti di surat Al-Asr. Makna yang kedua yang harus kita ambil nilainya adalah, Bapak Ibu, sebelum masuk di makna ayat ini untuk memotivasi kita semua bahwa jangan sampai kita berpandangan bahwa engko ae nek wis sepuh aku tak sholat. Kan biasanya seperti itu Bapak Ibu. Terus terang, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, setiap kali kami hadir dalam majelis-majelis ilmu, itu yang mayoritas hadir di majelis ilmu itu adalah mbah kong, mbah ti. Jarang yang muda-muda. Karena orang berpandangan nanti saja saya beribadah. Toh sekarang saya masih muda, masih kuat, saya manfaatkan untuk main futsal, saya manfaatkan untuk melencer, saya manfaatkan untuk healing, saya manfaatkan untuk guyonan, melaku-melaku, main game. Habis waktu, nanti baru ketika sudah mulai renta, saya kembali ke masjid dan beribadah. Itu pemahaman yang salah. Mari kita lihat Bapak Ibu, betapa nilai mulia itu Allah Subhanahu wa taala tanamkan di ayat-ayat berikutnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam penciptaan yang sempurna. Apa maksud penciptaan yang sempurna? Allah buat kita lahir. Saat lahir saja kita sudah diciptakan oleh Allah dalam tahapan penciptaan yang sempurna. Dan kesempurnaan diri kita itu bertambah sempurna ketika kita melangkah mulai tumbuh jadi ABG, tumbuh jadi remaja, tambah lagi sampai usia 25 tahun, 30 tahun. Disitulah puncak kesempurnaan penciptaan Allah, baik dari fisik yang sempurna, akal yang sempurna, kekuatan dan kesehatan yang sempurna, hati yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sehingga Bapak Ibu, dalam kesempurnaan tahapan kehidupan manusia itulah kita bisa melakukan apapun. Mau kerja fisik, mau kerja yang menguras tenaga, mau kerja pakai skill, mau kerja pakai trik, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Allah hadirkan kesempurnaan untuk diri kita. Vai devagar! Vai me matar! E a plateia? E a plateia com você? É salva! É desafio! Vai! Vai, Pedro! Solta! Eu estou inclusive com a minha família ver. Agora está com amor, me retei. Oi! O amor! Oi! Que pressa é essa, menino, pra me matar? Oxi! Bapak Ibu, Allah hadirkan fisik yang sempurna, Allah hadirkan penciptaan yang sempurna. Kadang kita memiliki skill di atas rata-rata. Kadang untuk mengukur antara satu ukuran ke ukuran yang lain tidak perlu dengan penggaris, hanya dengan jengkalan tangan. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Dan kesempurnaan penciptaan Allah itu sudah nampak di saat kita masih bayi. Bapak Ibu kita perhatikan. Siapa yang mengajarkan anak kecil ini ketika dia mau turun dari ranjangnya, dia tahu persis kalau langsung turun itu bahaya.
daripada nunggui emak yang sedang belanja lama sudah. Siapa yang mengajarkan dia untuk bisa membuat pendaratan yang selamat untuk dia ketika dia menurunkan satu bantal? Dan dia kemudian menganggap bahwa tidak cukup satu bantal, harus diturunkan 2 bantal, bisa pendaratannya lebih aman. Dia turunkan bantal yang ketiga. Sopo sing ngajari? Ini belum masuk PAUD, belum masuk TK, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Dia turunkan bantal yang ketiga. Dia rasa iki cukup, tak ndak ada guling tapi kok cik adone. Dia noleh ke kanan, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Terlalu jauh. Dia noleh ke kiri, ketokane cukup, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Siapa yang membuat dia bisa memiliki rasa itu? Dan akhirnya dia memutuskan untuk turun dan mendarat dengan pendaratan yang selamat meskipun tidak dibantu oleh emaknya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Tambah lagi, ditambah dengan kekuatan hati, kekuatan batin ketika Allah menghadirkan dia dalam keluarga yang religi. Ada kekuatan diri bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana anak Palestina ini, dia kalau perkiraan kita Bapak Ibu tidak cukup kekuatan dia untuk mengangkat 2 ember besar, tapi dia katakan, "A'tini al-quwwah ya Allah, berikan aku kekuatan ya Allah." Ini dengan kondisi tubuh yang jarang makan dia. Jarang makan, kelaparan, tapi dia ketika merasa tidak kuat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "A'tini al-quwwah ya Allah." Sungguh penciptaan yang sempurna. Cuman kadang-kadang akal yang sehat, akal yang sempurna dimanfaatkan untuk keburukan. Sebagaimana anak ini memiliki akal untuk melewati kepala demi kepala untuk mendekati Hajar Aswad. Iki akale sopo? Mungkin dia berpikir mumpung ini roto ini kepala, dia naik saja biar cepat sampai ke Hajar Aswad. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ketika masa-masa emas Bapak Ibu, kita bisa saja kuat melakukan berebut untuk mencium Hajar Aswad karena kondisi masih kekar-kekarnya badan masih sehat. Kalau diajak untuk melakukan ibadah masih kokoh, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, kuat melakukan banyak hal karena masih sehat walafiat dengan usia muda. Alhamdulillah ya akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Loh, terus bagaimana dengan anak-anak yang tidak bisa melihat, tunanetra misalkan, anak-anak yang tidak bisa mendengar, tunarungu, tetap itu ciptaan Allah yang sempurna. Bapak Ibu, kadang-kadang malah kita kalah dengan orang-orang yang Allah hadirkan dengan ketidaksempurnaan badan, tapi tetap itu sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashiqati nashqa was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa. Bapak Ibu, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Disabilitas sekalipun tetap Allah berikan anugerah kesempurnaan penciptaan. Meskipun tidak punya 2 tangan Bapak Ibu, fulan ini mandiri untuk menghidupi dirinya. Dia tidak mau mengangkat tangannya untuk minta-minta. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dia bisa menikmati kopinya dengan jepitan jempol dan jari telunjuk, tapi dari kakinya. Bahkan terakhir ini ada Agus Buntung, tidak punya 2 tangan tapi melecehkan 16 wanita.
Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bapak Ibu, disitulah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saat kita berada pada usia baru dilahirkan sampai tumbuh remaja, tumbuh dewasa, usia 30 sampai 40 tahun. Kemudian Allah sebutkan, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Tapi kemudian kami kembalikan posisi kesempurnaan itu menuju serendah-rendahnya posisi. Di saat manusia yang dulunya kuat sudah mulai tidak kuat, pandangan mata yang tajam sudah mulai kabur, pendengaran yang kadang-kadang kalau ada orang rasan-rasan dari jauh bisik-bisik krungu Bapak Ibu, tapi kemudian Allah kembalikan pada usia dibengoi pun tidak krungu. Sudah mulai berat naik tangga demi tangga ke Masjid Al-Ikhlas, turun pelan-pelan sampai nanti akhirnya bisa saja asfala safilin, betul-betul fisik dalam kondisi terendah, akal dalam kondisi terendah. Apa itu? Arzalul umur, ketika Allah biarkan makhluk ini atau hamba ini hidup dalam kepikunan, maka tentu kita tidak bisa maksimal beribadah. Kita tidak bisa lagi sekuat dulu ketika kita berdiri memenuhi saf Masjid Al-Ikhlas untuk menunaikan sholat sunnah tarawih. Mungkin bisa juga kita tidak bisa hadir dalam majelis ilmu ini karena kita harus terus tidur di ranjang, mau ke kamar mandi dibopong dan digendong oleh kedua anak kita. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka ketika orang dikembalikan dalam masa arzalul umur, kerugianlah yang akan dia dapatkan. Dia tidak bisa lagi membaca Al-Quran, dia mungkin tidak bisa juga untuk sholat dengan khusyuk sempurna dengan berdiri. Tapi Bapak Ibu, untungnya innalladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang saat masa mudanya dia isi dengan iman dan amal saleh. Orang-orang yang di saat masa kuatnya dia isi dengan iman dan amal saleh, maka meskipun dia sudah menua, dia tidak bisa lagi sholat dengan berdiri. Bahkan dia mungkin tidak sholat karena tidak mengerti ini waktu apa, ini waktunya sholat atau tidak. Bahkan tidak sholat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat saelenge. Tapi untuk orang-orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fandahum ajrun ghairu mabnun, bagi mereka pahala yang terus mengalir tiada henti. Maka berbahagialah anak-anak yang sekarang hadir nanti menua. Ketika menua, nilai itu akan Allah ambilkan dari mana? Dari nilai di saat dia masih muda. Ketika mengisi masa mudanya dengan iman dan amal saleh, ketika masih masa tuanya tidak bisa melakukan apapun, falahum ajrun ghairu mamnun, maka dia tetap mendapatkan pahala yang terus mengalir persis seperti sebagaimana masa muda dia. Bapak-bapak yang sekarang ini hadir, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, bisa saja nanti kita dikembalikan kepada masa lemah. Mungkin tahun ini kita bisa hadir, tahun depan mungkin kita bisa hadir, tapi belum tentu 5 tahun yang akan datang. Kita merasakan betul Bapak Ibu, ketika kami masih kecil di Masjid Al-Ikhlas ini ada banyak bapak-bapak yang masih hadir, tapi sekarang ada banyak yang sudah tidak hadir karena sudah usia lanjut, karena kesehatan, atau mungkin karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah ketika datang masa lemah, masa kita tidak sekuat dulu, masa kekuatan kita tidak maksimal untuk beribadah, tapi ketika muda kita isi dengan iman dan amal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun.
Makanya ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kadang untuk mengingatnya dijadikan lagu. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa Bapak Ibu? Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safar." Jikalau seorang hamba itu sekarang sedang sakit atau bepergian. Bapak Ibu, mungkin sekarang ini ada jemaah kita yang tidak bisa hadir karena mungkin kehujanan, atau pas mau berangkat kebelet, atau pas mau berangkat sakit. Maka ketika pertemuan sebelumnya hadir, istiqomah hadir, maka malam ini meskipun dia tidak hadir, falahum ajrun ghairu mamnun, atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan, akan tercatat pahala untuknya seperti semasa dia masih tidak melakukan perjalanan atau di saat dia sehat. Makanya ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kesemangatan bagi kita semua, mumpung si kuat, akrabkan diri dengan al-ikhlas. Mumpung masih muda, jangan tunggu nanti, ya sekarang ini kita menginvestasi, falahum ajrun ghairu mamnun. Karena nanti kita akan menuai pahala-pahala yang ketika itulah meskipun kita tidak melakukan ibadah, kita dianggap oleh Allah tetap melakukan ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah kami contohkan satu contoh ini. Bisa saja Bapak ini ketika muda, Bapak Ibu, beliau membaca Al-Qur'an dengan indah. Tajwidnya, tahsinnya bagus, suara bisa melengking indah. Tapi karena usia, apalagi gigi sudah hilang pas tengah-tengah, itu kadang-kadang sod, sin itu tidak sempurna. Yang dulu bisa melengking gitu ya, mungkin ketika usia sudah senja seperti ini, sudah mulai hilang keahlian itu. Ketika muda kuat Bapak Ibu, mungkin terasa ya. Kalau sekarang kalau dibandingkan misalkan antara Ustadz Fauzan yang ngimami dengan yang sudah mulai umur bertambah, Pak Tarif, saya itu nafas tidak sepanjang dulu sudah. Mau ngangkat tinggi itu watuk insya Allah. Anak-anak ini ketika masih muda maksimalkan betul untuk mengkualitaskan amal. Karena nanti ketika tambah usia tambah terbatas sudah kemampuan kita. Disitulah fungsi falahum ajrun ghairu mamnun. Terus bagaimana Bapak-bapak? Ya tetap selama kita masih kuat, manfaatkan untuk ketaatan di jalan Allah. Karena ketika datang masa pikun, datang masa sudah usia mungkin 70, 75 tahun, 80, 85 tahun, tidak bisa sekuat yang dulu, Allah hadirkan pahala itu terus mengalir. Sebagaimana di saat kita kuat, kita tetap tunduk, patuh dan taat kepada Allah. Bapak Ibu, itulah
nilai yang kita ambil dari surat At-Tin. Semoga kita istiqomah ma'asyiral muslimin hafizakumullah untuk selalu memakmurkan masjid Allah ini agar kemudian kita bisa mendapatkan ganjaran falahum ajrun ghairu mamnun. Semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.